Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang insyaallah selalu dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Ta'ala. Khatib mewasiatkan diri pribadi dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah semampu sekuat tenaga kita, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dengan mutlak. Jangan sampai ketika kita menghadap Allah Ta'ala nanti masih ada larangan Allah yang masih kita kerjakan. Karena larangan itu sifatnya mutlak. Adapun perintah Allah Ta'ala, Allah mengatakan melalui risalah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah, taatlah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita semua yang hadir pada hari ini menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jamaah Jumat yang insyaallah selalu dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Ta'ala. Syahrul Ramadan syahrum mubarak. Secara umum kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan itu adalah bulan yang diberkahi. Apa arti diberkahi? Para ulama menjelaskan di antara makna diberkahi itu sedikit nilainya banyak. Amalan subhanallah kita ucapkan di dalam zikir kita. Allahu Akbar kita ucapkan di dalam zikir kita. Walaupun cuma sekali, nilainya besar di hadapan Allah kalau itu kita ucapkan di bulan ini. Maka jemaah sekalian, tentu banyak sekali amalan-amalan yang disyariatkan di dalam bulan Ramadan. Dari yang paling istimewa puasa sampai yang lainnya, qiyam Ramadan, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Tapi khatib fokus pada hari ini yang juga dianjurkan agar kita tingkatkan adalah kedermawanan. Orang-orang yang dermawan di dalam istilah syariat disebut dengan muhsin. Kalau banyak berarti muhsinin. Orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Maka ketika kita lihat hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, adalah orang yang paling dermawan. Ajwadan nas, orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan, kata Ibnu Abbas. Dan sedermawan-dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika bulan Ramadan. Subhanallah. Jadi bukan Ramadan saja, bukan. Biasanya Rasulullah dermawan.
Dari bulan Muharram, Safar dan seterusnya sampai Sya'ban beliau dermawan. Tapi ketika bulan Ramadan tiba, kata Ibnu Abbas, beliau lebih dermawan daripada bulan-bulan biasanya. Subhanallah. Oleh karena itu jemaah sekalian, jangan sampai kita melewati kesempatan ini. Kesempatan yang diberikan oleh Allah hanya 29 atau 30 hari setiap tahunnya. Jadi dari 365 atau 366 hari disediakan hari-hari yang penuh dengan keberkahan. Itu cuma 29 atau 30 hari. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengambil kesempatan ini. Apalagi nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sadaqah, sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah fi Ramadan. Sedekah yang dikeluarkan oleh orang di bulan Ramadan. Cuma perlu juga diketahui, yang namanya sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedekah yang wajib itu dinamakan dengan zakat. Baik itu zakat mal, zakat fitr, itu wajib hukumnya. Orang yang tidak mengeluarkannya dosa jika sudah memenuhi syarat. Dan juga ada namanya sedekah sunnah atau sedekah tatawwu'. Sedekah yang tidak sampai wajib, tapi kalau dikerjakan akan mendapatkan pahala. Bahkan disebutkan di dalam surat Al-Baqarah sampai 700. Ya, kalau ada orang yang bersedekah 1 biji dilipat ganda menjadi 700 biji oleh Allah, itu di luar bulan Ramadan, apalagi kalau di dalam bulan Ramadan. Jamaah sekalian, lalu pertanyaannya, sedekah apa yang Rasulullah fokus di dalamnya di dalam bulan Ramadan? Maka disebutkan oleh para ulama yang beliau fokus adalah sedekah tatawwu', sedekah sunnah. Jadi bukan sedekah wajib. Walaupun kalau di tempat kita hari ini, ya khususnya masyarakat Indonesia, itu bayar zakat biasanya berbondong-bondong di bulan Ramadan. Padahal tidak ada syarat, tidak ada ketentuan bayar zakat itu harus di bulan Ramadan. Karena memang zakat itu ada ketentuan. Harta milik sendiri sampai nisab, artinya apa? Batasan minimalnya sampai haul 1 tahun. Nah sekarang kalau ada pedagang misalnya buka usaha, buka toko bulan Muharram, kenapa dia jadi bayar zakat di bulan Ramadan? Tidak sampai setahun. Jadi ketika dia buka toko di bulan Muharram, dia harus hitung zakatnya nanti di bulan Muharram yang akan datang. Begitu juga kalau misalnya seorang petani yang menanam, maka dia mengeluarkan zakatnya ketika panen. Artinya zakat itu ada ketentuannya. Jadi tidak ada syariat khusus yang memerintahkan kita untuk ngeluarin zakat, sedekah yang wajib itu di bulan Ramadan. Tapi yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sedekah yang sunnah, di luar yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Maka jemaah sekalian, manfaatkan kesempatan ini. Mungkin muncul pertanyaan, Ustadz, apa saja yang bisa saya lakukan di bulan Ramadan ini dengan harta saya? Dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada saya? Tentu banyak jamaah sekalian. Tapi secara umum, dari harta yang kita infakkan di jalan Allah, kita belanjakan di jalan Allah, dengan mengharap ridho Allah Ta'ala, mengharap ganjaran dari Allah Ta'ala, itu semua dianjurkan di bulan Ramadan ini. Cuma memang ada yang perlu juga kadang dipilih begitu. Ya seperti yang jangan sampai dilewatkan,
memberi makan orang yang berbuka misalnya. Karena ganjarannya luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi, ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'a," kata Rasulullah. Barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Subhanallah, Pak. Kita puasa dapat pahala untuk sendiri. Tapi kalau kita mau dapat pahala tambahan, aku mau dapat pahala satu orang lagi selain diriku, maka kita bisa memberikan makanan kepada orang yang berbuka. Subhanallah. Ini kesempatan. Tidak banyak orang yang berpuasa di luar bulan Ramadan. Bingung kita nyarinya. Bingung, Pak. Bingung. Kalaupun ada orang yang berpuasa sunnah di bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan, bingung kita mendeteksinya. Mungkin juga malu kita tanya, apakah engkau puasa wahai kawanku? Sehingga aku berikan engkau makan berbuka. Bingung. Tapi hari ini jemaah sekalian, saya yakin minimal yang hadir di sini semua berpuasa. Subhanallah. Ini kesempatan 30 hari kalau bisa kita menjadi orang yang memberikan berbuka untuk saudara kita. Kita dapati pahala seperti pahala orang yang berpuasa, dengan catatan kata Rasulullah, tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Jadi bukan yang diberikan kepada si yang puasa diberikan kepada kita, tapi pahala lain yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kesempatan jamaah sekalian. Begitu juga memberi makan orang-orang miskin, orang-orang anak yatim, orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Bahkan disebutkan di dalam surat Al-Ihsan. Apa kata Allah dalam surat Al-Insan? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang-orang yang disebut dengan orang-orang mulia itu al-abrar, mereka senantiasa memberikan makan orang-orang miskin, orang-orang anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Dari harta apa? Dari yang paling dicintainya. Wa yut'imuna 'ala hubbihi. Pak, Masya Allah. Allah katakan mereka menginfakkan, membelanjakan harta yang paling dicintainya. Subhanallah. Ini kesempatan jamaah sekalian. Jangan sampai kita pilih harta-harta yang sudah tidak kita butuhkan lagi, baru kita berikan. Ini beda tentunya. Taib jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan di hari Jumat yang istimewa, ditambah lagi Jumat di dalam bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang berlomba-lomba di dalam beramal soleh, khususnya meningkatkan kedermawanan kita di dalam harta yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
Jamaah yang dirahmati Allah, penting diketahui kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad bil khairi min rihil mursalah. Beliau dermawan di dalam kebaikan lebih cepat dari angin yang berhembus. Subhanallah. Tidak mikir lagi ketika melakukan kebaikan. Maka pastikan jamaah sekalian, kita termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul ketika melakukan kebaikan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, kalau bisa lebih cepat dari angin yang berhembus. Tapi kalau tidak, ya minimal sama seperti angin yang berhembus. Mudah-mudahan jemaah sekalian, kita diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala, diberikan semangat oleh Allah Ta'ala untuk beramal soleh sampai akhir Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir menjadi orang yang keluar sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Karena memang semua amalan yang disyariatkan di dalam bulan Ramadan, tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا